Selamat malam pemirsa, senang sekali bisa berjumpa Anda kembali di Windows of Word, baca buku, buka dunia. Dan kali ini bersama saya Bara, kita akan membahas satu buku yang berjudul Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Ini adalah satu buku yang dikarang oleh atau ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Irwan Abdullah. Dan tidak asing juga untuk malam hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali ya. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dia adalah Bapak Rianto M. Hum. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Bara. Baik, gimana kabarnya Bapak? Baik saja ya. Oke, tidak asing juga di sebelah Bapak Rianto sudah ada Mbak Angel sebagai seorang presensi kita di malam hari ini. Selamat malam Mbak Angel. Selamat malam Mas Bara. Iya, kayaknya untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Angel ya. Ya, terima kasih. Ya, ini buku yang sangat bagus sekali tentang kebudayaan ya Bapak Rianto ya. Saya akan membacakan sedikit tentang resensinya pada segmen pertama ini. Ketika kita membuka buku Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, kita memasuki bab pertama, Dunia Tanpa Batas, Tantangan Metode Antropologi dalam Pemahaman Masyarakat. 50 tahun sudah berlalu sejak para antropolog masuk ke Mojokuto Pare yang dengan penuh semangat mendatangi kota dan desa-desa sekitarnya, berbicara dengan penduduk dan mengamati berbagai gejala yang menarik dalam berbagai ukuran. Pada saat itu, tahun 1952, masyarakat masih sangat mengenal batas-batas geografis dan simbolis mengenai perbedaan kami dan mereka. Pada masa itu, orang Mojokuto tahu betul batas-batas abangan, santri maupun priayi. Dari menyangkut di mana mereka tinggal, kemana mereka pergi, apa yang mereka minati, dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Mereka pun bisa saling mengejek dengan mengacu kepada identitas masing-masing, seperti ejekan kaum abangan yang ditujukan pada kaum santri. Seperti mendung-mendung cap gomek, kudu-kudung digawe lemek. Pendek kata, siapa yang masuk in group dan out group merupakan suatu yang jelas, bukan saja karena kebiasaan dan sifat-sifat yang berbeda, tetapi juga karena lokasi di mana mereka tinggal jelas perbedaannya. Ya, itu di sedikit resensi di awal segmen ini Bapak Rianto. Baiklah, terima kasih Mbak Angel ya. Iya. Dan kayak kita langsung tanya-tanya aja langsung kepada Pak Rianto selaku narasumber di malam hari ini ya. Oke Bapak, ini ada satu pertanyaan ya secara historis. Itu bagaimana sih pemosisian kebudayaan sebagai simbol? Ya, begini Mas Bara. Ya. Ini saya baru ketemu dengan Mas Bara sekarang. Iya. Iya. Begini. Tadi Mbak Angel sudah mengatakan berkaitan dengan ruang budaya. Ya, berkaitan dengan di mana budaya itu berada. Ya. Ada segmentasi kebudayaan. Pemosisian di situ itu maksudnya dalam konteks seperti apa sih ruangnya? Kalau kita berbicara budaya dalam konteks Malang, katakan begitu ya, maka ruang yang ada itu Malang. Nah, sekarang pada periode-periode berikutnya itu apabila kita berbicara budaya, kita pasti akan mengkonstruksi, akan membangun kembali berkaitan dengan budaya berada pada ruang yang semakin luas, karena ada istilah dalam kebudayaan itu dengan adanya teknologi itu sesuatu yang luas itu sudah bisa di-cover dengan teknologi, sehingga kita mau tidak mau harus memaknai kembali makna dari satu bentuk kebudayaan berkaitan dengan ruang yang semakin luas, posisinya di situ. Dan ingat, apabila kita mau berbicara tentang kebudayaan, kita berbicara masalah nilai budaya, serangkaian konsep, ide yang dibangun oleh masyarakat yang menguntungkan, akhirnya itu digunakan sebagai pedoman dalam hidup. Kaitannya dengan ruang tadi itu,
semakin luas ruang itu, maka semakin banyak variasi yang harus kita pertimbangkan dalam melihat kebudayaan sebagai pedoman untuk hidup masyarakat itu. Bagaimana memposisikan sesuai dengan ruang yang ada. Dan yang paling penting juga di sini itu apabila kita berbicara ruang dan pemosisian itu tergantung kepada aktor-aktor tertentu bagaimana ruang itu memberikan nilai terhadap kehidupan masyarakat. Itu. Seperti itu jadi Bapak ya. Namun bagaimana budaya itu bisa menjadi suatu yang berpedoman di yang lingkup yang sangat luas seperti saat ini, Pak? Ya, itu tergantung begini. Jadi kalau kita sesuatu itu bisa dikatakan atau dipakai sebagai satu pedoman, itu sesuatu itu harus ada dalam rangkaian ide masyarakat. Ya. Jadi masyarakat semuanya harus bisa menerima sesuatu itu yang dianggap menguntungkan untuk dijadikan pedoman. Memang dari awalnya sesuatu itu tidak serta-merta diterima ya sebagai satu pedoman. Katakanlah dulu Pancasila saya kira juga tidak serta-merta diterima ya. Iya, benar sekali. Tapi karena katakanlah Pancasila sebagai satu pedoman itu ditawarkan pada masyarakat yang sempit diterima. Lebih luas lagi diterima. Secara nasional akhirnya diterima. Maka yang penting nilai itu bisa digunakan sebagai pedoman itu tergantung bagaimana testing yang terjadi di masyarakat. Kalau dia lulus dalam testing itu, ya lulus dia, dipakai sebagai pedoman. Tapi kalau dalam testingnya nggak lulus, ya sudah, ditolak oleh masyarakat, tidak mungkin jadi pedoman. Oh jadi seperti itu Pak ya. Tapi agak susah juga nih Pak kalau misalnya di Indonesia seperti itu berbagai macam kebudayaan di Indonesia itu dari orangnya sendiri sudah memang kayaknya berbeda sekali ya. Susah menerima untuk satu budaya yang itu sudah ditetapkan oleh nasional seperti itu. Indonesia itu negara yang ajaib ya. Ajaib yang ya. Aneh. Mas Bara benar. Tadi itu mengatakan bahwa apa nggak susah ya. Dari sekian ratus suku bangsa, sekian ratus bahasa, ya, dan sekian banyak perbedaan-perbedaan. Kenyataannya mungkin, kan mungkin. Mungkin juga ya. Memang secara akal sehat rasanya nggak mungkin seperti Mas Bara tadi itu. Tapi kenyataannya Indonesia mungkin. Maka saya katakan Indonesia dalam konteks untuk menciptakan satu pedoman dalam bernegara, dalam hidup itu mungkin. Memang di sana rupanya ada kelompok-kelompok kecil. Ya, kalau dulu itu kan ada namanya kalau anak muda itu ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Borneo dan sebagainya ya. Yang berbeda-beda itu ternyata bisa. Ya. Jadi dalam budaya itu ada istilah nasionalisme etnisitas. Nasionalisme etnisitas. Iya, Mas Bara dari mana aslinya? Saya aslinya dari Denpasar. Dari Denpasar. Iya. Ada nasionalisme etnis Denpasar, etnis Bali. Iya. Dulu ada begitu. Ya. Mbak Angel saya dengar lama di Jakarta. Ada etnisitas Betawi. Saya orang Jawa. Ada etnisitas Jawa Timur. Iya. Di sini dunia itu menjadi heran. Kenapa dari sekian banyak etnisitas yang merasa nasionalisme saya itu adalah Bali. Bali adalah paling adiluhur, Betawi paling adiluhur, Jawa paling adiluhur. Ternyata bisa menjadi etnisitas yang bersifat kebangsaan nasional. Seperti itu ya. Ini di luar kemampuan manusia. Maka di sana ada kata-kata atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa ya. Rupanya ini berkah ini. Berkah. Jadi Mas Bara mengatakan apa bisa? Rasanya memang sulit. Kenyataannya di Indonesia bisa. Tuh Mas Bara. Oh seperti itu. Berarti memang kebudayaan yang berbeda-beda akhirnya bisa menyatu juga ya. Prosesnya memang sangat lama sekali itu Pak untuk menyatukan hal seperti itu karena biasanya juga terjadi banyak sekali bentrokan atau mungkin konflik di antara berbagai macam budaya seperti itu. Iya. Ini tergantung juga pada aktor tadi ya. Pada aktornya. Aktor. Seberapa kuat mereka mampu untuk mendesakkan ideologi itu, kalau dikatakan ideologi kepada masyarakat, cepat dan tidaknya itu kan tergantung berapa banyak pendukungnya. Kalau Indonesia dulu itu pendukungnya kan banyak, pendukung
pendukung Pancasila itu banyak, sehingga Pancasila dengan gampang bisa diterima oleh masyarakat karena ini dianggap menguntungkan Pancasila, meskipun sekarang sudah semakin dilupakan, ya dilupakan. Oh, Ya. seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana sesuatu bisa diterima, sulit atau tidak, buat saya, selama itu cocok dengan nafasnya masyarakat, ya, saya Oke. kira bisa diterima. Ya. Bisa diterima seperti itu ya. Oke, mungkin sebagai seorang praktisi Bapak ya. Bapak ini adalah seorang praktisi di kebudayaan sendiri. Nah, Bapak sendiri kan pasti udah tahu ya, banyak kebudayaan-budayaan yang berbeda seperti itu ya. Sebagai seorang praktisi atau mungkin bisa juga salah satu aktor ya untuk bisa menyatukan budaya itu sendiri. Usahanya Bapak ini apa sih sejauh ini untuk bisa membuat budaya itu benar-benar jadi milik pribadi bangsa seperti itu, Pak? Pertama, jangan lelah Jangan lelah untuk ya. mengingatkan. Ya, Oke. ada orang mengatakan sekuat apapun batu itu apabila ditetesi dengan satu tetes, dua tetes air yang terus-menerus ya, katanya itu akan bolong juga. Iya. Itu pertama itu. Yang kedua, buatlah sesuatu itu tadi saya katakan sesuai dengan nafas masyarakatnya. Ya. Kalau Anda ada di Bali, maka kalau Anda mau membuat sesuatu populer dengan Bali, maka usahakanlah cocok dengan masyarakat Bali. Ya, seperti itu. Jadi cara-cara yang harus digunakan harus masuk akal. Dulu katakanlah di Indonesia itu di Jawa, Iya. di Jawa itu segala sesuatu yang masuk di Pulau Jawa ini bisa dengan gampang diterima oleh masyarakat Jawa. Karena apa? Karena karena aktor itu mendesakkan keinginannya, ideologi tadi itu sesuai dengan masyarakat Jawa itu. Waduh, kayak menarik Pak ya. Ya. Jawabannya sangat luar biasa sekali dari Bapak ya. Oke deh, baiklah pemirsa, kita akan lanjut lagi untuk bincang-bincang bersama Bapak Rianto M. Hum. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di Windows of Word, baca buku, buka dunia. Baik, kita langsung lanjut untuk resensi selanjutnya. Iya, terima kasih Mas Bara. Ya pemirsa, ketika membuka buku konstruksi dan reproduksi kebudayaan ini, di bab kedua ada tentang transformasi ruang, globalisasi, dan pembentukan gaya hidup kota. Kalau kita percaya pada perhitungan bahwa 60,7% penduduk Indonesia akan berada di kota pada tahun 2025, maka sebagian besar wilayah Indonesia akan menjadi lapang pada saat itu. Desa-desa akan menjadi kosong karena 39,3% penduduk itu akan membagi wilayah yang sangat luas. Dan kultural desa itu merupakan suatu gambaran masa depan yang menarik untuk dipikirkan. Namun dalam kesempatan ini pembicaraan lebih difokuskan kepada implikasi kecenderungan statistik itu terhadap kehidupan perkotaan. Pada tahun 2025 itu kira-kira 167,4 juta penduduk akan memadati kota-kota di Indonesia. Jakarta yang berpenduduk sangat padat 9,3 juta pada tahun 1990, 10 juta pada tahun 1992 merupakan satu di antara 3 kota di Asia Tenggara yang memiliki penduduk paling banyak. Pada tahun 2015, Jakarta diperkirakan menempati posisi nomor 5 di antara kota-kota raksasa di dunia dengan penduduk 21,2 juta. Tekanan penduduk yang begitu besar di kota seperti Jakarta menimbulkan berbagai persoalan karena begitu banyak orang memperebutkan tempat tinggal, kesempatan kerja, fasilitas transportasi, dan ruang untuk kegiatan sosial. Tekanan penduduk itu cukup kuat untuk mendorongnya munculnya kota-kota baru di sekitar kota besar. Munculnya kota-kota baru di luar Jakarta merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dan perkembangan yang semakin pesat pada abad ke-21. Yang menarik di sini bahwa urbanisasi yang pesat di satu pihak telah menambah persoalan kota, khususnya berkaitan dengan keberadaan passion in the cities yang menunjukkan kontinuitas tradisi agraris. Di lain pihak adalah keluarnya kelas menengah ke kota-kota satelit. Dengan kata lain, kota-kota besar akan diisi oleh orang-orang desa dengan kultur agrarisasinya, sementara kota satelit baru akan diisi oleh orang-orang kota dengan kultur masyarakat industrial. Seperti itu, Mas Oke, Bara.
Baiklah, tadi banyak sekali sudah dijelaskan mengenai transformasi seperti itu ya. Iya. Nah, Bapak, kalau transformasi berarti ada hubungannya juga dengan pertumbuhan seperti itu Pak ya. Iya. Pertumbuhan di suatu wilayah tadi memang sudah sangat membludak sekali seperti di Jakarta seperti itu. Saya mengutip suatu istilah yang disebut reproduction of locality. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan reproduction of locality itu seperti apa Pak? Begini, masyarakat yang sudah semakin gampang mendapatkan informasi. Iya. Ini tentu tidak bisa untuk kita cover dengan produksi budaya lokal. Tidak bisa. Bagaimana caranya sekarang agar sesuatu yang maju tadi itu bisa kita cover? Maka mau tidak mau ada reproduksi, kita memproduksi kembali pada tingkatan lokal itu. Untuk apa? Untuk memunculkan sesuatu yang kita idolakan, ya. Karena rupa-rupanya dengan teknologi, dengan kemajuan masyarakat, dengan semakin banyaknya orang dalam satu negara, itu lebih efektif apabila kita membuat cara-cara baru secara lokalitas dalam rangka untuk menguatkan sesuatu yang kita inginkan. Tadi kita contohkan tentang Pancasila. Iya. Iya. Pancasila itu rupanya masa lalu memang pernah berhasil ya dalam mensosialisasikan Pancasila. Tapi untuk sekarang dengan kemajuan yang semacam ini, pemerintah perlu untuk memproduksi kembali kultur-kultur lokal yang bisa digunakan sebagai pancatan. Apa ini pancatannya? Apa Dasaran. ini? Ya, dasar lah. Sebagai dasar untuk mensosialisasikan Pancasila. Karena sudah di dunia, di negara yang sudah semakin maju itu tidak mungkin hanya satu cara untuk mensosialisasikan Pancasila yang harus bersifat nasional itu. Maka dalam reproduksi of locality itu harus memiliki cara-cara tersendiri dalam rangka mensosialisasi sesuatu. Sosialisasi Pak. Ya, contoh tadi itu Pancasila. Gitu. Bagaimana kondisi masyarakat Malang sehingga Pancasila betul-betul bisa diresapi dan diresapkan di dalam pribadi-pribadi masyarakat Malang. Jakarta mungkin berbeda lagi, ya. Bali mungkin berbeda lagi ya. Kalau Bali mungkin dengan menggunakan janger, gitu. Iya. Di sana diselip-selipkan tentang bagaimana tentang sosialisasi Pancasila. Kalau di Jawa Timur ini, kalau di Malang itu ada tari Malangan, di sana diselipkan bagaimana tari Pancasila, sejarah Pancasila bisa masuk dalam fragmen tari topeng Malangan, mungkin semacam ini. Ini yang dimulai dengan kita harus mampu untuk mereproduksi locality tadi. Oke, seperti itu. Berarti berbagai macam etnis itu ada di suatu wilayah kan memang sangat banyak sekali dan sangat berbeda-beda seperti itu Pak ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal teori Pak, nah di sini ada teori yang namanya teori konfigurasi. Nah, seperti itu. Bagaimana teori konfigurasi ini bisa menjelaskan perubahan adaptasi etnis tersebut, Us? Ya, begini. Kalau kita berbicara teori, ini kadang-kadang memang jauh dari kenyataan ya. Iya. Ya. Jadi kalau kita berbicara konfigurasi itu sebenarnya kita berbicara masalah-masalah yang berkaitan dengan sama tadi tentang bagaimana satu ideologi itu bisa disosialisasi, bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan cara-cara yang diterapkan. Bukan hanya saya, mungkin saya bekerja sama dengan Mas Bara, bekerja sama dengan Mbak Angel dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu itu. Karena ingat, di dalam konfigurasi itu begini. Dalam konfigurasi itu juga yakin bahwa sesuatu bisa diterima oleh masyarakat itu karena memang masyarakat disampaikan oleh orang yang tepat dan memang cocok dengan keadaan masyarakatnya. Kalau kita berbicara tentang teori itu. Berarti seperti yang Bapak katakan, nafas itu tadi ya, sesuai dengan nafas budaya ataupun juga nafas dari masyarakat itu sendiri seperti itu ya. Ya, yang jadi masalah sekarang kan begini ya di Indonesia ini. Di Indonesia itu banyak orang yang sanggup
untuk mensosialisasi tertentu, barang tertentu, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk itu, tapi sanggup. Ini hebatnya Indonesia. Jadi Mas Bara ini kalau ditawari katakan begitu, Mas Bara bagaimana kalau besok Mas Bara tuh begini-begini, Indonesia tuh sanggup dulu. Tidak melihat bagaimana background dia, sehingga sekarang menjadi orang yang susah di Indonesia kalau dikatakan susah. Karena apa? Karena orang-orang yang memegang kendali itu tidak memiliki kemampuan dalam rangka untuk itu, untuk yang dikendalikan itu. Bisa dibayangkan apabila Mas Bara dari Bali tiba-tiba, Mas Bara sanggup sampai memainkan wayang kulit semalam suntuk, tiba-tiba dia sanggup, dia naik pentas. Seperti apa kira-kira bentuk wayang kulitnya itu? Di sini kalau kita berbicara tentang apa teori-teori yang berkaitan dengan sosialisasi sesuatu. Nah Pak, kalau dengan apa yang dimaksud dengan pewarisan kebudayaan mengalami gugatan? Begini, Mbak Angel sekarang itu aslinya Mbak Angel itu sebenarnya dari Jawa apa Jakarta aslinya? Nah ini juga saya agak-agak bingung ini ya Pak ya. Bingung. Jadi kalau seorang anak itu apakah mengikuti orang tua atau dari tanah kelahirannya? Tanah kelahiran. Saya sendiri Iya. pribadi, berarti kalau berdasarkan tanah kelahiran dari Jakarta Pak. Dari Tapi Jakarta. kalau orang tua lepas semua dua-duanya dari Jakarta. Dari Jakarta, berarti lama di Jakarta. Iya. Mbak Angel paham nggak tentang budaya-budaya katakanlah Betawi? Lumayan kalau dari logat atau beberapa seperti ondel-ondelnya atau kerak telurnya tahu Pak. Tapi kalau Mampu yang nggak untuk ininya mengurai nggak. makna-makna acara di Betawi itu? Ondel-ondel itu maknanya apa? Terus di sana ada siapa sih si Jampang itu? Gitu. Si Pitung. Cipitung Pokoknya tokoh-tokoh yang dari dihukum gantung. Betawi. Samsung juga ya, Pak, ya. Ini menjadi penting, ya, menjadi penting. Ingat nggak dengan itu? Ingat, cuman ya paling jagoan dari Betawi. Paling cuman tokoh itu ya. cerita. Kalau sudah seperti itu sebenarnya anak-anak generasi berikutnya itu menggugat. Kenapa dia menggugat? Karena orang tua kita tidak pernah mewariskan kepada kita. Waduh. Cipitung dihukum gantung dalam cerita-cerita rakyat itu seperti apa sih? Itu kenapa seperti Nah, apa? dia gitu. menggugat sebenarnya itu. Kalau Bapak tidak bisa memberikan pada saya cerita-cerita itu, seni-seni itu, maka beri dong saya cara yang lain untuk mampu mengadaptasikan diri saya dengan Betawi, dengan cara yang lain. Kalau memang cara itu nggak bisa. Nah, rupa-rupanya orang tua sekarang itu sudah tidak mampu lagi untuk bercerita sebagai pabriknya pertanyaannya anak. Ya, sehingga anak menjadi istilah begini. Kalau anak itu bertanya tentang sesuatu yang dia ingin tahu, anak merasa yakin saya akan tahu sesuatu karena saya akan bertanya pada bapak saya. Setelah sampai pada bapak saya, ternyata bapak saya tidak bisa menjawab. Di sini kan terjadi kontradiksi. Ya. Anak akhirnya dalam kata-kata menggugat tadi itu, loh Pak, kenapa sih bapak kok nggak bisa? Padahal bapak itu bapak saya, kan begitu ya. Sudah lama di Jakarta. Tapi kok nggak ngerti namanya si Pitung dihukum gantung itu seperti apa? Itu nuansa-nuansa semacam itu yang sekarang itu menjadi digugat oleh masyarakat karena masyarakat yang terdahulu khususnya tidak mampu untuk menerjemahkan kepada kita. Oke, kayaknya menarik ya Pak ya. Ditahan dulu ya perbincangannya Mas. Banyak yang akan dibahas sama Bapak Rianto untuk malam hari ini pemirsa. Jadi buat pemirsa yang ingin tahu kelanjutan dari pertanyaan-pertanyaan kita ya, dan juga jawaban dari Bapak Rianto, tetap di Windows of Word. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Windows of Word. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjut lagi Pak ya, untuk jawaban yang tadi Bapak lontarkan seperti itu. Tentang gugatan tadi ya. Iya, tentang gugatan. Jadi sekarang anak sudah bukan lagi pada orang tua referensinya, bertanyanya, mencari jawabannya. Ada teman, gitu. Ada media-media yang lain yang bisa dibaca. Yang lebih canggih ya Pak ya. Jadi sekarang anak menggugat itu
akhirnya dia mencari sendiri, mencari pada temannya, Iya. mencari pada dia membaca-baca, sehingga ini sebenarnya bisa berbahaya. Karena apa? Karena anak ini akan mencari makna sendiri yang cocok dengan dirinya tentang sesuatu. Contoh tadi tentang Pancasila. Kalau orang tua sudah tidak mampu lagi untuk menjabarkan Pancasila, maka kita, generasi-generasi muda, itu akan bertanya kepada temannya, yang bisa jadi temannya nggak tahu. Bisa dibayangkan ini, tidak tahu. Dia mencari, oke lah kalau dia mau mencari di buku-buku referensi. Yang menjadi fatal apabila dia tidak mengerti Pancasila, akhirnya Pancasila tidak digunakan sebagai jalan hidup dalam bernegara itu. Ya. Karena bisa orang ngerti aku Pancasila, dan seperti itu. Iya. Ya. Seperti Menggugat- acuh tak acuh gitu Pak. Iya, menggugatnya bukan sekedar acuh tak acuh. Oke lah pada tingkatan acuh tak acuh boleh. Oke. Tapi pada tingkatan yang luar biasa ini dihilangkan. Untuk apa saya nggak tahu. Pancasila itu. Iya. Ini yang dimaksud dengan gugatan tadi. Gugatan. Dan mestinya dalam masalah ini pemerintah harus betul-betul memahami seperti apa masyarakat itu agar gugatan tadi itu cukup mendapatkan jawaban yang memuaskan dari kebijakan pemerintah. Itu tentang gugatan. Oke, terima kasih Bapak. Ya, baiklah pemirsa, kita akan mendengarkan resensi selanjutnya. Silakan Mbak Angel. Iya, terima kasih Mas Bara. Ya, lanjut lagi masih dalam buku Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan ini pemirsa. Kota satelit sebagai ruang konsumen. Berbagai penelitian mengenai perkembangan dan pertumbuhan kota menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di kota disebabkan oleh ledakan pertambahan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di kota berasal dari peningkatan jumlah pendatang dari daerah pedesaan dan dari kota-kota lain yang lebih kecil. Pemusatan kegiatan ekonomi di kota-kota besar telah menyebabkan konfigurasi penduduk semakin terpusat di wilayah perkotaan. Faktor yang mempengaruhi pemusatan penduduk yang mengarah ke kota besar di negara berkembang adalah perkembangan industri dan jasa-jasa di kota-kota besar. Namun tidak semua tenaga kerja yang terlempar dari sektor pertanian pedesaan yang bermigrasi ke kota dapat ditampung di sektor industri perkotaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran industri perkotaan yang mengarah ke industri padat modal. Hanya tenaga kerja yang memiliki spesifikasi keahlian tertentu yang dapat tertampung di sektor industri. Ada beberapa implikasi dari tekanan penduduk di perkotaan. Pertama, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan membawa implikasi pada fasilitas publik perkotaan. Berbagai sarana dan prasarana menjadi kurang memadai. Lalu lintas merupakan masalah yang sangat rumit untuk ditangani pada saat kota sudah begitu padat. Kedua, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi mempengaruhi pengelolaan ruang yang lebih rumit, yang secara langsung mempengaruhi harga tanah. Dengan naiknya harga tanah, biaya hidup di perkotaan menjadi semakin tinggi. Ketiga, kenyamanan untuk tinggal di kota menjadi persoalan penting akibat tekanan penduduk, polusi suara dan udara, rawan kebakaran, kecelakaan, dan tingkat kriminalitas merupakan faktor yang mempengaruhi kenyamanan. Ya, begitu, Mas Oke, seperti itu ya. Bara. Oke, Bapak tadi kan sudah banyak dijelaskan mengenai tingkat penduduk gitu ya, tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat luar biasa, dan itu memang menyebabkan tekanan-tekanan pada berbagai sektor, misalnya kayak kriminalitas juga semakin tinggi seperti itu Pak. Terus sarana prasarana juga semakin banyak, harga-harga sangat mahal, dan apakah itu nanti berpengaruh pada kondisi psikologis dari masyarakat yang sudah ada di sana Pak? Ya mau tidak mau seperti itu ya. Jadi kalau kita, tadi kan dikatakan semakin lama tingkat hunian tentu di perkotaan semakin padat, imbasnya terhadap tanah-tanah yang semakin mahal. Di perkotaan itu kan segmentasi kan sangat kuat ya. Bahwa tidak semua orang bisa ditampung bekerja di perkotaan karena perkotaan membutuhkan keahlian. Ya, keahlian. Bahwa di pabrik-pabrik, di industri-industri tentu saja tidak banyak membutuhkan tenaga-tenaga yang tidak terampil,
Apalagi ke depan itu kalau sudah ada yang disebut dengan robotisasi dan sebagainya ya, mungkin sekarang orang tidak begitu banyak digunakan lagi di pabrik itu. Sehingga kalau kita melihat urbanisasi yang besar-besaran itu mau tidak mau di sana akan terjadi kepincangan-kepincangan, baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan sehari-hari yang menekan dia. Bagaimana tidak tertekan? Satu sisi masyarakatnya hidup dalam kemewahan karena memang mereka mampu untuk merespon pekerjaan di perkotaan. Sisi yang lain, masyarakat yang tidak berpendidikan, tidak punya keterampilan, dia di bawah sana, ya, sehingga untuk makan saja menjadi susah ya. Ketimpangan inilah yang akhirnya akan menciptakan kerawanan-kerawanan. Mau tidak mau, secara alamiah orang akan berpikir pada saat mereka akan di bawah sana, dia berpikir tentang sesuatu yang di atas sana. Kenapa saya tidak bisa semacam itu? Ya, meskipun itu tidak begitu berbahaya apabila itu tidak dikendalikan, biasa-biasa saja ya. Tapi apabila itu dikendalikan oleh satu kekuatan menjadi berbahaya. Isu yang dilemparkan di perkotaan yang sudah padat semacam itu dengan jumlah orang yang tidak berpendidikan semakin tinggi, maka kalau itu dikatakan perut bumi atau perutnya gunung berapi, itu kira-kira sudah ya, kalau orang Jawa sudah menteng-menteng gitu. Itu tinggal siapa yang mampu untuk mengarahkan mereka untuk menuju pada ide yang diinginkan oleh seorang aktor untuk menjadi kerusuhan-kerusuhan. Itu Mas Bara. Oke, seperti itu ya Pak ya. Berarti memang dalam tatanan masyarakat bisa dibilang masyarakat modern seperti itu Pak ya. Tatanan masyarakat modern di mana kan mulai banyak etnis yang urbanisasi seperti itu, dan juga mulai banyak permasalahan-permasalahan di kota, dan juga hal-hal yang mungkin menghambat ya pertumbuhan pembangunan di sana itu. Bisa terjadi nggak Pak kalau seperti itu Pak? Kalau menghambat pembangunan terus berkembang, Terus di berkembang kota ya. itu. Oke. Cuman mau tidak mau secara alamiah terseleksi. Siapa yang akan ikut dalam pembangunan itu? Siapa yang ikut di dalam kemajuan itu? Banyak sekali yang harus terlempar. Karena apa? Karena tidak cocok dengan yang diinginkan oleh pembangunan itu. Katakan tadi diceritakan di dalam buku itu, banyak petani-petani yang lari ke perkotaan. Ya, betul. Apa yang bisa dikerjakan di sana? Tentu mereka tidak punya keahlian selain dia sebagai seorang petani. Betul. Ini yang dikatakan bahwa di perkotaan itu bukan tempat bagaimana mereka bisa hidup karena mereka petani. Ya. Nah, hanya sekarang pemerintah dituntut di sini. Pemerintah dituntut dalam rangka untuk meratakan hasil dari pembangunan itu, jangan hanya di satu kota tertentu saja yang pertumbuhan itu meningkat. Bagaimana di pinggir-pinggir itu juga bisa meningkat. Katakanlah kalau itu di kota Malang, katakan begitu, maka jangan hanya di Malang lah meningkatnya pertumbuhan itu. Tapi pertumbuhan juga harus meningkat di Kepanjen, di Lawang dan sebagainya. Ini yang dikatakan bahwa jangan sampai kota itu menyedot masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk bekerja di kota, yang notabene nanti di kota itu juga hanya akan mendatangkan kerumitan-kerumitan baru. Tapi song-songlah di pinggir-pinggir ini untuk menciptakan satu aktivitas yang cocok dengan masyarakat itu. Itu berarti istilahnya harus merata Pak ya? Ya, pembangunan itu kan memang harus merata. Idealnya pembangunan harus merata. Harus merata. Orang Bali juga harus bisa menerima kue pembangunan, kan begitu. Orang Betawi juga begitu, orang Jawa Timur juga begitu. Cuma bagaimana untuk menciptakan pemerataan ini, kan tidak bisa pemerataan itu hanya ada di Jakarta. Pemerataan itu ada apabila di daerah-daerah itu juga didukung kekuatannya untuk mampu meningkatkan produktivitasnya. Oh, seperti itu kalau kita berbicara tentang budaya. Nah Pak, tadi lanjut dari yang di awal segmen tadi ya Pak ya, itu tentang orang tua yang sudah tidak bisa menjelaskan lagi tentang kebudayaan, begitu ya Pak ya. Nah, beberapa kasus kan sudah belakangan ini sudah mulai terjadi ya Pak. Misalkan seperti ada beberapa budaya kita yang mau ditiru atau dicap milik
negara tetangga seperti itu Pak. Apakah itu bisa karena salah satunya orang tua yang sudah tidak bisa lagi menceritakan ke anak tentang budaya itu sehingga orang tetangga itu Mengklaim gitu ya. mengklaim seperti itu atau mau mengadopsi sebenarnya itu adalah kebudayaan Indonesia gitu Pak. Kalau kita lihat dari kasus-kasus di Indonesia, itu bukan hanya anak muda loh yang tidak tahu. Kenapa sih hasil dari seni di Indonesia itu diambil oleh tetangga? Dan kenapa dibiarkan saja? Ya. Memang yang tua juga nggak ngerti. Kan begitu, bukan hanya anak muda ya. Yang tua juga nggak ngerti. Iya. Kalau di sana itu ada istilah apa ya? Dulu itu pernah rame-rame batik, ya, toh. Terus ada rame-rame Reok, lagi tentang Ponorogo. reok, gitu. Iya. Karena orang tua-tua itu juga nggak ngerti. Yang disebut dengan batik parang rusak itu apa sih? Nggak tahu. Sidomukti itu apa tuh? Nggak tahu. Mereka tidak mau tahu dengan hasil produksi, dengan plus pemanaannya. Ponorogo juga begitu. Iya. Apa sih yang disebut dengan bujang ganong itu? Iya. Gitu. Apa sih yang disebut dengan apa? Kayaknya ditunda aja Ditunda ya. dulu aja, Kayaknya Pak. seru sekali Bapak ini juga memikirkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kita juga bakal bertanya lagi ke Bapak seperti itu ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Windows of Word. Iya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Windows of Word. Dan bagi pemirsa yang berminat sekali untuk memiliki buku konstruksi dan reproduksi kebudayaan, silakan mencarinya di toko buku terdekat ya. Dan untuk malam hari ini kita masih membahas mengenai resensi dari buku yang berjudul Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Langsung kita lanjutkan untuk pertanyaan atau juga jawaban yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Silakan Bapak. Tadi Pak. Jadi hilangnya sesuatu, Ya. hilangnya karya seni, hilangnya budaya itu karena memang masyarakat sudah tidak merasa memiliki lagi. Ya, tadi itu ada yang namanya dengan apa saya sebut dengan kenapa si reok Ponorogo itu bukan diambil ya, ini? Mau Kalau pohon itu diginikan apa itu? Digoyang. Digoyang. Digoyangkan, ya. Hanya digoyang Betul, saja ya. Karena dunia sudah tahu bahwa reok itu memang miliknya Indonesia. Kenapa itu terjadi? Itu karena kita tidak mampu untuk tahu apalagi memaknai. Apa sih maknanya Klono Sewandono? Apa sih maknanya Bujang Ganong gitu. Dan sebagainya, dadak meraknya itu gitu. Dan cerita-cerita yang terjadi di sana. Ini yang menjadikan kalau kita selalu digoyang, saya yakin tidak hanya itu yang digoyang ya, nanti ada lagi yang digoyang Akan terus ada lagi ya. ya, Pak. Akan ada lagi. Karena apa? Karena memang semuanya tadi sudah kita lupakan. Yang bisa diambil kan begini. Orang itu bisa terkenal itu kan antara dia mengambil atau dia diambil. Ya. Kalau sekiranya dulu tuh yang namanya reok Ponorogo itu bisa diambil oleh negara tetangga, terkenal dia. Karena nggak bisa, buat dia nggak masalah. Kita yang terkenal, Iya. kan seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang ambil mengambil begitu, itu satu sisi pihak yang sana melihat bahwa ini adalah sesuatu yang bagus, sisi yang lain kita tidak merasa memiliki bahwa itu milik kita. Kita tidak memahami tentang makna sesuatu itu. Oke, itu kan bahasan mengenai reok itu sendiri Pak ya. Kalau ngomong-ngomong soal bahasa Pak, nah kayaknya di zaman sekarang ini bahasa juga bisa dibilang mengalami nasib yang naas. Seperti apa itu Pak? Ya. Ini di sekolah-sekolah itu kan sekarang sudah mulai ya. Tidak diajarkan bahasa daerah dulu. Iya. Gitu. Itu yang disebut dengan nasibnya naas. Naas ya. Mungkin di Bali anak-anak SD tidak diajari bahasa daerah Bali dulu. Dulu pernah ada, terus tidak diajari, biar jadi sekarang sudah mulai diajari lagi. Kenapa itu dikatakan naas? Dikatakan naas bukan hanya bahasa itu yang hilang, yang tidak diajarkan. Di dalam bahasa itu kan banyak sekali aturan-aturan. Di dalam bahasa itu kan banyak sekali kunci-kunci. Yang kunci-kunci itu sebenarnya di dalam bahasa daerah itu mengandung cara hidup kita. Nah, coba Mas Bara nanti dipikirkan bahasa Bali yang seperti bahasa Jawa.
Sekarang anak-anak sudah kehilangan sadumuk batuk sanyari bumi, kalau itu bahasa Jawa. Ya. Ini hilang. Naas. Nah, sekali. Bahasa hilang ini. Ya. Bukan hanya kata-kata sadumuk batuk sanyari bumi ditoi dengan pati, diperjuangkan dengan sampai darah penghabisan. Ya. Bukan hanya kata-kata ini, tapi makna kata-kata itu juga ikut hilang tentu. Ya. Jadi pada waktu kenapa sih di Indonesia itu orang sulit untuk diajak agroindustri? Karena agroindustri membutuhkan lahan yang luas. Satu sisi orang Jawa itu sulit karena ada konsep sadumuk batuk sanyari bumi. Nah, kalau ini sudah hilang, kenapa sih orang Jawa kok susah untuk diajak bergabung jadi satu tanahnya? Kalau orang bisa mengungkap kata-kata yang naas itu kita hidupkan lagi. Oh, orang Jawa punya keyakinan sadumuk batuk ini. Maaf ya, ini sadumuk ini. Ini batuk kan? Iya. Nah, meskipun tanah itu hanya sekian, gitu, itu diperjuangkan sampai mati. Sanyari bumi, ya, sak jari ini lebih kecil lagi, dipertahankan. Ini sebenarnya yang mengandung satu makna. Wong Jawa kuwi dikongkon ngumpulne tanahe, tanah Mbak Angel, tanah saya, tanah Mas Bara, ayo dikumpulkan jadi satu biar menjadi luas, terus kita tanami tanaman-tanaman produktif. Nggak mau. Kenapa? Karena konsepnya sadumuk batuk sanyari bumi tadi. Ya. Moh aku, pokoknya tanahku, oh jadi campur karo tanahmu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, inilah yang dikatakan bahasa-bahasa lokal itu menjadi naas hari ini, ya. Karena di situ ada makna-makna yang luar biasa. Kalau bahasa itu tidak diajarkan, maknanya otomatis akan hilang. Bali kira-kira kan juga ada yang semacam itu, kata-kata indah bahasa Bali. Waduh. Yang itu mengandung makna yang luar biasa. Ya, benar sekali, Itu. Pak. Kalau Oke, kita berbicara itu dia, tentang naas tadi itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Angel? Iya. Nah, tadi untuk yang dugem, apa yang dimaksud bahwa dengan TV pemirsa diajak dugem, Bapak? Begini. Belum dibahas ya. Dugem, Belum dibahas, iya. dugem itu kan dunia yang gemerlap. Dunia gemerlap. Gemerlap. Artinya begini. Pada waktu kita berbicara tentang konstruksi dan reproduksi kebudayaan itu, ada satu yang sangat berpengaruh terhadap perubahan itu, teknologi. Ya. Dengan kita menjadi seorang yang suka dugem atau tidak suka dengan dugem, itu sangat dipengaruhi bagaimana terpaan informasi yang datang dari teknologi. Ya. Orang melihat TV. Orang melihat TV, di awal tadi saya sudah mengatakan, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Kan begitu ya. Kalau kita melihat TV terus menerus ya, kita kan diterpa oleh informasi. Diterpa terus informasi. Baik itu yang baik maupun yang buruk, diterpa itu. Nah, mau tidak mau kita akan membuat satu pilihan. Saya akan milih yang mana ya? Saya akan milih yang mana ya? Oh, kalau begitu di TV itu yang bagus, yang banyak temannya itu adalah dugem tadi. Masuklah saya ke sana. Anak-anak muda itu. Kalau di TV itu sekarang sudah banyak ditayangkan tentang musik-musik katakanlah luar negeri yang yang Korea atau yang sampai sekarang ya. Itu lama kelamaan itu kan kita seperti akan diterkam dengan musik itu, maka kita akan ngikut itu. Itu. Ke Bali kita ikut ke Bali, Jakarta kita ke Jakarta. Apa? Untuk mengikuti itu. Jadi konsep teknologi informasi itulah yang berpengaruh terhadap bagaimana budaya kita itu mau tidak mau akan berubah. Akan ada produk baru yang diakibatkan oleh sesuatu yang ada di luarnya. Dalam konteks dugem itu teknologi. Ya. Orang sepak bola sekarang anak-anak kecil sudah tidak perlu lagi ngajak temannya. Ya enggak Mas Bang? Iya. Cukup begini kan. Betul. Sepak bola sendiri. Iya. Dan game itu kan.
Jadi kalau saya dulu di desa, kalau mau sepak bola saya harus cari teman saya, Kumpulin ke lapangan. kumpulin ya, kumpulin buat bola untuk sepak bola. Sekarang kalau ada anak-anak kecil, saya mau main sepak bola, gitu. Itu sudah dia lari ke kasetnya rumah, masukin kamar ya. dikunci, setelah gitu main sepak bola. Berdua aja sudah bisa Nah, Pak ya. itu akibat dari terpaan teknologi-teknologi yang kebetulan akhirnya memisahkan masa lalu sepak bola itu seperti itu dengan sekarang sepak bola itu ternyata bisa di dalam kamar. Nggak harus, Kan begitu. nggak harus Ya. ke lapangan. Nah, Oke, kayaknya waktunya juga sudah sangat mepet sekali nih Bapak ya. ya. Nah, jadi untuk malam hari ini mungkin Bapak punya pesan-pesan kepada pemirsa semua. Silakan Pak. Ya, pemirsa, mau tidak mau dunia yang semakin mengkerut itu menuntut kita untuk mengkonstruksi dan mereproduksi kebudayaan. Konstruksilah, reproduksilah kebudayaan itu sesuai dengan nafas masyarakat. Terima kasih, Mas Bara. Oke, terima kasih juga untuk Bapak di malam hari ini. Terima kasih kembali. Dan juga terima kasih kepada Mbak Angel ya Iya. atas resensi buku di malam hari ini juga seperti itu Iya, ya. betul. Jadi sekali lagi pemirsa, kalau pemirsa ingin memiliki buku yang berjudul Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, silakan mencari di toko buku terdekat ya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Bara undur diri, sampai jumpa.